Melapor ke kepala istana, saya baru saja mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Lota, kamu tidak tahu kekuatan apapun. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Master Aula ke-10 mendengus dingin. Luota sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, Zuo Tianzeng berkata, meskipun saya tidak mengetahui kekuatan Tuan Si, penguasa wilayah-wilayah barat juga melarikan diri ketika dia melihat orang ini. Apa? Penguasa wilayah barat juga telah muncul. Yang mulia Pangeran ke-10 mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah-wilayah barat muncul, dia hanya melihat sekali dan melarikan diri. Zuo Tianzeng mengangguk. Orang-orang tua di alam abadi ini tidak peduli dengan urusan surga dan alam manusia selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya ingin naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan dia ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ada biksu yang lebih tinggi dari alam abadi di dunia manusia ini. Guru Aula ke-10 berpikir dalam-dalam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, Guru Aula ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Tuan Istana, Anda tidak melarikan diri, Anda membiarkan kami kembali. Tuan Si berkata dia tidak akan membantu Chen Ping membunuh orang. Lota dengan cepat menjelaskan, ini aneh. Penguasa Aula ke-10 tidak tahu apa hubungan antara Tuan Si dan Chen Ping. Baiklah, kalian, mohon mundur dan biarkan aliansi penyegel iblis melanjutkan rencana mereka untuk menguasai surga dan alam manusia secepat mungkin. Saya yakin formasi besar langit dan bumi tidak akan bertahan lama. Saat itu, banyak biksu yang terperangkap di surga akan kembali ke surga. Kami, Aula ke-10, tidak perlu bersembunyi, dunia surga dan umat manusia adalah markas kami. Kata Guru Aula ke-10 kepada Zuo Tianzeng. Bawahanku harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Istana. Zuo Tianzeng menghela nafas panjang. Master Aula ke-10 tidak menghukumnya, sehingga meringankan hati Zuo Tianzeng yang menggantung. Dinasti Xiao. Chen Ping memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya dan mulai berlatih keras. Tentu saja, Chen Ping juga mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran di dinasti Xiao ini juga menghabiskan banyak uang, dan di mata para master, mereka harus menambah kekuatan mereka secepat mungkin. Selama beberapa hari, Chen Ping menghabiskan waktu berlatih. Kadang-kadang, dia membiarkan roh pedang Zhongli keluar untuk bersaing dengan Chen Ping dalam kultivasi ganda. Lagi pula, saya merasa kesal saat berlatih sepanjang waktu, jadi ada baiknya untuk mengubah keadaan sesekali. Saat Chen Ping sedang berlatih, roh pedang Zhongli juga sedang berlatih. Zhongli selalu menyimpan sinar pedang di tubuhnya. Kali ini setelah Zhongli pulih, kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli juga secara tidak langsung meningkatkan kekuatan Chen Ping. Sekarang bahkan jika dia adalah biksu tingkat 5 di alam Mahayana, Chen Ping tidak akan kesulitan menghadapinya. Saat Chen Ping sedang berlatih, dia menerima pesan dari penguasa istana Guanghan. Kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Setelah Chen Ping mendapat kabar tersebut, dia segera mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nanjing. Chen Ping tahu bahwa jika kepala keluargamu keluar dari kurungan dan mengetahui bahwa putranya telah meninggal, dia pasti akan membalas dendam padanya. Jika Anda tidak dapat menemukan diri Anda sendiri, Anda akan menemukan masalah di istana Guanghan. Chen Ping membawa Ji Yun dan naik pesawat ke kota Nanju secepat mungkin. Di selatan kota, Mu Kunrong, kepala keluargamu, sedang duduk di paviliun Wantong cabang kota Nanjing. Paviliun Master Qian sedang menghiburnya. Meskipun keluargamu sangat berkuasa di bidang ini, Mu Kunrong tidak berani memprovokasi paviliun Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua biksu di kota Nanjing tahu tentang kompetisi seni bela diri putra Anda di kota Nanjing. Meskipun Chen Ping membunuh putramu, itu tetap merupakan duel yang adil. Saya, Paviliun Wantong, bertindak sebagai jaminan, dan semua biksu bertaruh pada hal itu. Dapat dimengerti jika Anda ingin membalaskan dendam putra Anda. Anda dapat membunuh Chen Ping di atas ring, dan Anda tidak akan menimbulkan kritik apapun. Jika kamu memimpin orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam putramu.
Paviliun Master Qian sedang membujuk Mu Kunrong. Mu Kunrong, yang keluar dari pengasingan, untuk beberapa saat tidak mengetahui keberadaan Chen Ping, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu mencari Chen Ping. Namun, dia dihentikan oleh Paviliun Master Qian dari Paviliun Wantong, dan Mu Kunrong diundang ke sini. Bagaimanapun, Paviliun Wantong digunakan di banyak tempat di keluarga Mu, jadi Mu Kunrong tidak ingin berselisih dengan Paviliun Wantong. Paviliun Master Qian, saya bisa memberikan wajah Anda, tapi bagaimana jika Chen Ping tidak muncul? Mu Kunrong bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, Tuan Mu, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Istana Guanghan. Saya yakin Istana Guanghan juga telah memberitahu Chen Ping. Dalam 3 hari, jika Chen Ping tidak muncul dan kamu menyerang Istana Guanghan sesuka hati, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Paviliun Master Qian berjanji dengan sepenuh hati. Sekarang yang bisa dilakukan Master Paviliun Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu Chen Ping datang. Jika keluargamu benar-benar mengambil tindakan terhadap Istana Guanghan, saya khawatir Istana Guanghan akan menderita kerugian besar. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Chen Ping di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Mu Kunrong pergi, Master Paviliun Qian menghela nafas berat. Tuan Chen, saya hanya dapat membantu Anda dalam hal ini. Selebihnya terserah Anda. Paviliun Master Qian dipercaya oleh Chen Ping untuk diam-diam mengurus Istana Guanghan. Tapi bagaimanapun juga, Paviliun Wantong hanyalah seorang pengusaha, dan Paviliun Master Qian hanyalah penguasa Paviliun cabang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memesan apapun kepada keluargamu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda dan menunggu Chen Ping menyelesaikannya sendiri. Ji Yun, percepat. Di pesawat, Chen Ping berkata pada Ji Yun dengan wajah muram. Bagus. Ji Yun mempercepat pesawatnya. Karena Chen Ping memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, konsumsi pesawat tersebut hanyalah gerimis bagi Chen Ping. Pesawat itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan Chen Ping tidak berniat mengagumi pemandangan pegunungan Tianmo. Bagaimanapun, Chen Ping telah terbang melintasi Gunung Tianmo lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu cemas, santai saja. Zhongli meringkuk di pelukan Chen Ping dan membujuk dengan lembut. Chen Ping tersenyum tipis, lalu menekan Zhongli di bawahnya. Setelah 2 hari 3 malam berlayar, pesawat tersebut tiba di kota Nanju pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat tersebut, Master Paviliun Qian segera mendapat beritanya. Lagi pula, selain Chen Ping, tidak ada orang lain yang bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan dan bahkan datang ke pesawat di atas kota Nanju. Jika orang lain ingin menaiki pesawat, mereka harus menaiki Paviliun Wantong. Jika orang lain ingin menerbangkan pesawat di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin dari Paviliun Wantong. Tapi Chen Ping bisa terbang sesukanya, dan Paviliun Wantong tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping. Ketika Chen Ping dan pesawatnya mendarat di lapangan Nanjincheng, Master Paviliun Qian secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambut mereka. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Paviliun Master Qian berjalan menuju Chen Ping dengan senyuman di wajahnya. Chen Ping keluar dari pesawat, tersenyum tipis, dan berjabat tangan dengan Master Paviliun Qian. Tiba-tiba, Master Paviliun Qian tertegun, dan kemudian menatap Chen Ping dengan kaget. Tuan Chen, apakah Anda sudah melewati alam kesengsaraan tingkat 9? Chen Ping mengangguk. Wajah Paviliun Master Qian penuh dengan ketidakpercayaan. Chen Ping membunuh Mu Qing dan pergi ke kota Nanjing. Ini baru beberapa hari, tapi dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Kecepatan peningkatan dunia ini secepat roket. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alamnya, hanya dengan menjentikkan jarinya saja dia bisa naik ke surga. Paviliun Master Qian memuji Chen Ping. Tuan Paviliun Qian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, Istana Guanghan akan menderita. Chen Ping berterima kasih kepada Paviliun Master Qian. Jelas sekali, Chen Ping menghubungi kepala istana-istana Guanghan dan mengetahui bahwa Tuan Paviliun Qian lah yang menahan Mu Kunrong. Saya hanya menggunakan wajah Paviliun Wantong, tetapi untuk menghadapi Mu Kunrong, dibutuhkan Tuan Chen sendiri. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima Mu Kunrong. Paviliun Master Qian bertanya.
Paviliun Master Qian tahu bahwa Chen Ping dapat melompati pangkatnya dan bertarung, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Hanya Chen Ping sendiri yang tahu apakah Chen Ping, yang saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dapat mengalahkan Mu Kunrong, yang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Alam Mahayana tingkat 5. Chen Ping tersenyum tipis, mungkin aku bisa membunuhnya seketika. Mendengar kata-kata Chen Ping, Master Paviliun Qian sedikit terkejut, matanya penuh rasa iri. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan mengatakan sesuatu yang dapat langsung membunuh biksu tingkat 5 di alam Mahayana. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Master Paviliun Qian pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi dari apa yang dikatakan Chen Ping, Master Paviliun Qian mempercayainya. Tuan Chen, apakah Anda masih perlu istirahat? Paviliun Master Qian bertanya. Tidak perlu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Mu Kunrong dan pergi ke tempat kompetisi sekarang. Kata Master Paviliun Qian. Chen Ping, dipimpin oleh Master Paviliun Qian, pergi ke tempat kompetisi di kota Nanju. Banyak biksu di kota Nanjing juga mengetahui berita kedatangan Chen Ping, dan mereka juga berbondong-bondong ke tempat kompetisi. Di saat yang sama, permainan judi menang dan kalah di Paviliun Wantong juga telah dimulai. Kota Nanjue terletak di ujung paling ujung wilayah selatan. Selain berlatih, para biksu di sini jarang melakukan aktivitas rekreasi apapun. Permainan kontes dan perjudian ini adalah permainan favorit semua biksu. Jadi segera setelah permainan judi dimulai, banyak biksu yang memasang taruhannya. Karena pengalaman terakhir, banyak orang mengetahui kemampuan Chen Ping untuk melompati persaingan, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh pada Chen Ping. Namun, Mu Kunrong yang berada di alam Mahayana tingkat kelima dianggap sebagai master di seluruh surga dan dunia manusia, sehingga tidak sedikit biksu yang bertaruh pada Mu Kunrong. Tuan, Chen Ping ada di sini. Manajer Liu dari keluargamu berkata kepada Mu Kunrong. Oke, aku tidak menyangka dia akan benar-benar berani datang. Kali ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam kedua putraku.